warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini, kita pertama akan membahas muatan bahasa Indonesia, menemukan informasi dalam teks. Saat kalian membaca, kalian itu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menentukan atau menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Ini selalu keluar. Karena apa? Kalian kalau tidak membaca dengan sungguh-sungguh tidak akan mengerti apa isi dalam suatu teks tersebut. Yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik-simbah. Adik-simbah adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adik-simbah ini silakan kalian catat atau menjadi peta pikiran dibuat di buku kalian. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Misal apa yang terjadi dalam wilayah tersebut, di mana mereka. Jadi temukan jawabannya dari pertanyaan yang telah kalian rumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu yang terkait teks yang telah dibaca. Kalau sekarang karena belajar daring, jadi bisa kalian diskusi dengan kakak, adik, atau teman tetanggamu atau orang tua kalian. Jadi keempat hal tersebut ini harus kalian pahami, harus kalian lakukan saat kalian cara untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Jadi keempat poin ini harus kalian terapkan. Nah, muatan yang kedua yaitu muatan SPDP, menjelaskan pola lantai dalam tari. Kalian pasti tahu di Indonesia ini memiliki beragam tarian daerah. Kalian juga pasti sudah mengetahui beberapa tari daerah yang ada di Indonesia, bukan? Nah, udah tahu belum ada berapa aja? Mungkin ada yang sudah tahu ya. Ya, pernahkah kalian itu menyaksikan pertunjukan tari daerah? Ada yang sudah pernah menyaksikannya? Nah, kalau kalian sudah pernah menyaksikannya, apa saja sih yang dilakukan seorang penari? Nah, apa aja coba? Nah, setiap tarian daerah itu memiliki gerakan yang berbeda-beda, tidak sama. Antara daerah A dan daerah B itu gerakan tariannya itu berbeda-beda. Nah, dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Nah, dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Nah, gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Nah, garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan disebut pola lantai. Ini dicatat ya, poin ini ya. Yang dimaksud pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Biasanya ini selalu keluar kalau saat ujian, oke? Jadi setiap tarian itu dia kayak sudah tertata, sudah punya gerakannya, sudah ada hitungannya. Nah, ini adalah pola lantai dalam tari. Nah, pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Jadi tidak monoton kalau maju-maju terus tidak, kalau samping tidak. Jadi dia itu ada gerakan berpindah-pindah itu dalam tarian. Nah, disebut itu pola lantai dalam tari. Nah, berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Di
dengarkan dengan seksama ya. Yang pertama adalah pola lantai lurus ke depan. Yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal, jadi menceng begini. Ini namanya garis diagonal. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, formasi penari membentuk segitiga. Nah, udah 4 ya, tadi lurus, diagonal, persegi, dan yang keempat yaitu segitiga. Dan yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Nah, jadi ke sini, nah zigzag seperti ini. Nah, angka Z kebalik. Terus yang keenam, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Nah, sudah 6, pertama garis lurus, kedua diagonal, ketiga persegi, keempat segitiga, kelima zigzag, keenam segi 5. Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, setelah kalian itu membaca agar kalian lebih paham lagi, silahkan anak-anak itu membaca buku tema 7 di halaman 57 sampai dengan 58. Baca dengan seksama dan catatlah hal-hal penting dalam bacaan tersebut di buku tulis kalian. Ingat, harus kalian yang membacanya, ya. Selanjutnya kita akan belajar yaitu muatan IPA. Menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 117. Kita itu dapat melihat pementasan tari dalam gedung itu dikarenakan oleh adanya penerangan lampu. Nah, lampu merupakan benda yang memerlukan energi listrik untuk dapat menyala. Ingat ya, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, jadi peralatan tersebut akan berfungsi. Tapi kalau tidak adanya arus listrik, nah peralatan itu tidak akan berfungsi. Nah, energi listrik itu akan diubah menjadi energi lain sesuai kegunaan peralatan listrik tersebut. Nah, berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya blender. Ya, misalnya blender. Cara kerjanya gimana? Energi listrik mengalir dan melewati blender. Nah, jika saklar pada blender ini dinyalakan, energi listrik yang masuk ke dalam blender akan diubah menjadi energi gerak. Nah, alat penghalus dari blender ini akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Selain blender apalagi? Mesin cuci, mixer, itu juga bisa ya. Itu juga memerlukan energi listrik. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Nah, ini bel listrik. Ini juga mengalirkan arus listrik melalui bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energinya akan ada bunyinya. Selain ini lagi bisa juga televisi itu juga menghasilkan bunyi. Terus DVD juga menghasilkan bunyi, tip juga menghasilkan bunyi. Jadi seperti itu selain ini. Dan yang ketiga yaitu energi menjadi cahaya, contohnya lampu. Nah, ini juga memerlukan energi listrik. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas, contohnya pemanggang roti. Selain ini apa lagi? Open listrik. Ini juga dia mengembangkan energi listrik menjadi energi panas. Selain itu apa lagi? Setrika. Bisa lagi solder dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Nah, ini ada di televisi ya. Ini juga menghasilkan dua energi listrik, yaitu cahaya dan bunyi.
Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Puri, anak-anak, silahkan kalian itu berdiskusi bersama kakak atau orang tuamu di rumah dengan membaca buku tema 7 di halaman 61, lalu kerjakan soal di halaman 60, tulislah soal dengan rapih dan jelas. Lebih bagus kalau digambar juga dan diwarnai ya. Jadi kalian harus belajar perubahan energi listrik itu apa aja. Di rumah kalian masih banyak banget contoh-contoh perubahan energi listrik menjadi gerak, energi listrik menjadi bunyi, menjadi cahaya, menjadi bunyi dan cahaya, menjadi panas, banyak sekali ya. Nah, semoga bermanfaat dari Bu Puri penjelasannya. Berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.